Ya pemirsa, setelah melewati berbagai proses penyidikan, akhirnya berkas dari 3 tersangka dugaan kasus korupsi PDAM Tirta Lontar, Kabupaten Kupang resmi diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau P21. Proses penyidikan terhadap para tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Tirta Lontar sebesar 6,5 miliar tahun 2015 dan 2016 masih bergulir. Setelah berkas satu tersangka yakni Yunias Leskodat P21, kemudian kini menyusul 3 tersangka lain yakni Yohanes Otemusu, David Laperihi, dan Anik Nurhayati yang berkasnya sudah lengkap dan telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Samuel David Adu, kuasa hukum dari Yohanes Otemusu mengatakan berkas perkara kliennya saat ini sudah sampai pada tahap kedua, yakni penyerahan surat P21 bersama sejumlah barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya tinggal menunggu proses sidang. Ia berharap dengan penyerahan surat P21 ini ada kepastian hukum bagi kliennya dan tinggal menunggu pembuktian di pengadilan. Klien kami atau tersangka ini bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Jadi, intinya kita di kuasa hukum kita sangat menghormati proses hukum yang ada. Kakak, minta maaf mungkin nama lengkap sama Samuel David Adu. Ya. Kakak, ini tahap 2. Jadi ada sudah P21 berkasnya, sudah tahap 2 dari penyerahan barang bukti, penyerahan tersangka dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk siap disidangkan. Susul P21 ya? Sudah. Sementara itu, Merieta Soru, mewakili tim kuasa hukum tersangka David Laperihi mengatakan bersyukur karena telah melewati proses panjang penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Kabupaten Kupang. Berkas perkara kliennya telah rampung. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Tentunya membuat keluarga dan kliennya boleh sedikit lega. Prinsipnya tadi setelah P21 kami tetap mengikuti prosesnya saja. Nanti benar atau tidaknya kita buktikan di persidangan. Hal-hal untuk sementara kami tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada prinsipnya kami tetap mengikuti prosedur yang ada. Perjuangan itu makanya saya bilang bahwa kita ikuti tetap prosedurnya seperti apa, tetapi kita tetap menghargai pembicaraan dari penyidik dan kita buktikan nanti dalam persidangan. Hanya kan sudah jelas, jadi kita ikuti prosedurnya saja. Merieta Soru berharap proses persidangan juga secepatnya dilakukan agar perkara tersebut terang benderang dan ada kepastian hukum bagi kliennya. Untuk itu tim kuasa hukum tetap mengikuti berbagai proses dari Kejari Kabupaten Kupang.